Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas berbagai video yang rame di sosial media, di mana mereka menanggapi berbagai berita yang masalah Jokowi merupakan tokoh terkorup di dunia tahun 2024 versi OCCRP. Apa aja sih komentar mereka dan bagaimana tanggapan mereka tentang berita atau nominasi Jokowi masuk ke tokoh terkorup di dunia? Yuk kita tonton videonya. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal, ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berpolitis, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Banyak. Nah, itu sobat komentar dari Uni Irma Suryani, ya. Hati-hati bahwa takutnya OCCR ini, OCRP ini
eh, merupakan agen asing, dan katanya tidak ada dasar untuk mempercayai media tersebut. Dan dia menjelaskan juga kenapa Jokowi sampai masuk ke sana menjadi nominasi pemimpin terkorup dunia. Ya tahu sendiri kan, OCCRV ini donaturnya kebanyakan dari Kementerian Luar Negeri Eropa, Uni Eropa, bahkan Amerika, dan banyaklah foundation yang besar di negara ini, di dunia ini. Jadi ya ini antara benar-benar framing, fitnah karena ada agen asing yang pengen memecah belah, atau emang fakta, yaitu kembali pada realita dan fakta yang pernah kita pandang, yang pernah kita lihat bagaimana. Yang penting di saat ada beda perpandangan, jangan pernah terjadi pecah belah. Itu perpecah belahan ini yang selama 10 tahun ini ya negara ya tidak stabil dan semerawut ya. Jadi masalah OCR ini jangan terlalu didramatisir. Kalaupun memang ada kayak gitu, ya tunggu instansi terkait tentang hukum itu untuk membuktikan. Kita lanjut ke komentar netizen selanjutnya ya. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Terus gue baca dong dasar penetapan dan pemenangnya itu apa. Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan global OCCRP. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Kata gua, acara apa ini? SCTV Award? Hah? Ada aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu. Gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Jangankan Pak Jokowi, yang gak pernah gue pilih, Prabowo garis keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. Selamat pagi guys. Hari ini saya sangat terkejut dengan banyaknya berita-berita yang menyudutkan Bapak Jokowi begitu luar biasa. Mungkin nanti Anda juga akan mendengar tentang suatu framing atau suatu isu yang dihembuskan oleh OCCRP yang memiliki kepentingan untuk menyaingi riuhnya kasus-kasus politik yang saat ini sedang beredar luar biasa, yang menyudutkan seseorang. Dan saya tidak akan bahas itu, yang pasti Anda bisa menilai sendiri guys. Sekarang yang berhubungan dengan luar negeri siapa? Dan OCCRP ini merupakan suatu organisasi LSM dan tidak di bawah badan-badan dunia apapun atau dunia manapun. Nah, saudaraku yang terkasih, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia katanya. Tapi dia merupakan salah satu LSM ya guys. Nah, lembaga ini merupakan lembaga independen. Dia menerima berbagai masukan dari negara-negara yang mau dirilis dan mau ditulis di situ. Kita tahu kan orang-orang Indonesia ini
khususnya orang-orang yang memiliki corong di publik, itu memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi yang ada di luar negeri. Kita paham itu ya, kita rakyat kecil paham itu, bahwa mereka memiliki kelebihan. Oke. Nah, lembaga independen ini guys, itu merilis sederet finalis yang masuk dalam Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Nah, apakah di sini hanya Pak Jokowi saja yang masuk dalam apa yang mereka rilis? Mereka juga merilis yang salah satunya adalah Presiden Suriah ya, Bashar al-Assad, yang pernah digulingkan baru-baru ini, juga menjadi seorang pemenang untuk kategori ini. Kemudian ada 5 tokoh lainnya juga. Nah, bagaimana menurut masyarakat? Masyarakat jangan percaya dengan framing ini guys. Mereka bisa menulis apapun guys, tapi ingat bahwa yang mereka tuliskan itu berdasarkan masukan dari media-media yang ada di Indonesia. Kita kan tahu kan media yang gak seneng sama Jokowi itu siapa. Jadi guys, mereka dapat input dari media-media Indonesia. Salah satunya adalah media-media yang kita seringkali mendengar mereka memberitakan tentang Pak Jokowi itu yang jelek-jelek, nggak ada baik-baiknya. Mereka merilis bukan berdasarkan pada suatu bukti yang otentik, mereka hanya denger-dengeran saja kemudian ditulis gitu loh guys. Jelek-jelek seperti ini saya juga penulis artikel guys. Ya kalau dibilang, walaupun saya tidak masuk ke dalam organisasi wartawan Indonesia, tapi saya aktif sekali menulis. Dan kadang-kadang menulis itu bagi orang-orang yang tidak profesional itu asal tulis guys, hanya untuk supaya gonjang-ganjing gitu loh guys. Nah, untungnya saya menulis adalah tulisan-tulisan yang berbau kesehatan untuk info masyarakat. Tapi teman-teman saya yang lain belum tentu juga guys. Bukannya kita menuduh wartawan nulisnya ngawur, tidak, tapi yang pasti ada oknum-oknum yang seperti itu. Media-media yang sering kali memframing Bapak Joko Widodo dengan berita-berita yang buruk, kita tahulah siapa mereka. Dan mereka komplotannya itu yang memberikan informasi ke OJJRP ini guys. Jadi jangan kalian terbawa isu. Saya bukan buzzer ya, saya bukan buzzer. Sekali lagi, pasti di sini akan banyak kalimat dasar ternak Jokowi, dasar buzzer. Saya bukan buzzer, saya hanya ingin membantu meluruskan supaya masyarakat ini paham. Banyak sekali para pembenci Jokowi yang kemarin merasa dirugikan keberadaannya guys. Kemudian banyak buzzer-buzzer, mereka sudah nggak ada job, dikasih job-job seperti ini untuk memviralkan, seneng. Tetapi kita masyarakat yang memiliki akal cerdas, akal sehat, kita harus memilah-milah guys. Jangan percaya, jangan terbawa oleh berita-berita yang di framing buruk seperti ini. Kalau korupsi kan harus jelas korupsinya apa, korupsi yang berjamaah itu bagaimana, kan gitu guys. Harus ada buktinya. Bahkan di sini Pak Jokowi ini sudah membantu untuk membuat Indonesia ini berpendapatan jauh lebih banyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Pak Jokowi tidak terlibat BLBI. Pak Jokowi tidak menjual Indosat. Pak Jokowi tidak menjual pulau guys. Pak Jokowi tidak masuk dalam kasus dan terlibat dalam kasus Senturi. Pak Jokowi tidak menghapuskan korupsi yang jumlahnya triliunan dari orang-orang terdekatnya. Paham guys? Kira-kira yang berkebutuhan ini siapa guys? Yang bikin gonjang-ganjing ini siapa guys?
Yang saat ini terpojok siapa guys? Kaitan dengan korupsi guys. Kita tahu lah, ada data-data korupsi yang katanya di Rusia. Sangat berdekatan kan beritanya? Kalau memang punya datanya, punya videonya, keluarkan saja sudah. Kasihkan ke KPK. Nanti KPK yang akan membantu. KPK juga suatu lembaga yang diawasi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Maksudnya transparan. Di mana ada yang salah, ditangkap atau didakwa, itu mereka akan sampaikan dakwaannya apa, penangkapannya berdasarkan apa, bukti-bukti ada semua. Jadi guys, mohon Anda bisa memilah berita-berita yang terjadi saat ini ya. Jangan cepat terpancing, jangan menjadi seperti orang-orang yang cuman bisa disetir. Kita orang bawah, itu kita dapat apa sih sebetulnya? Dan Pak Jokowi juga tidak cawe-cawe guys. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, terus Pak Prabowo yang sekuat itu bisa disetir sama Pak Jokowi, kan ya aneh toh guys. Tentunya Pak Prabowo juga memiliki skill kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Proyek yang berbeda, visi yang berbeda, misi yang berbeda, aplikasi kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi buat apa jelek-jelekin Pak Jokowi terus? Bukankah yang menjelek-jelekan Pak Jokowi selama ini si Ono nih? Si Ono, tahu kan? Tahu kan si Ono itu siapa? Kita lihat saja bagaimana dia ocar-kacir saat ini. Oke, salam sukses ya guys. Tetap positive thinking. Udah 3 hari nungguin puluhan videonya Pak Hasto yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini, tapi nggak kunjung rilis. Boro-boro puluhan video, satu aja kagak ada yang tayang. Itu Pak Guntur Romlinya malah sibuk keliling-keliling TV. Padahal ya kalau misalkan itu rilis puluhan video itu, kan bisa nonton series Hasto buat tahun baruan ya kan. Mumpung besok libur jadi bisa begadang. Besok udah 2025. Agak ada satupun yang rilis videonya. Nah, itu sobat, video-video respon dari netizen. Ada yang mengingatkan bahwa nominasi penjahat terorganisir dan korupsi Joko Widodo itu ya jangan terlalu dianggap, karena itu bisa aja jadi framing suatu kejahatan. Dan ya kembali lagi ke masalah tentang Hasto yang selalu bilang bahwa dia memiliki bukti, data, video dalam kasusnya, skandalnya pejabat di saat masa pemerintahan Jokowi. Nah ini sebenarnya kalau misalnya Hasto nggak segera melaporkan ke hukum, nggak melaporkan dan memproses hukum, ya alasan dapat bukti, dapat punya data, punya bukti, punya fakta atau apa, bisa jadi blunder dan semua masyarakat akan menyalahkan ya beliau, karena ini hanya omon-omon saja gitu. Seharusnya kalau emang benar mempunyai data, punya bukti, ya udah laporkan segera dan proses secara hukum. Jadi di saat ada pemberitaan kayak OCCRP ini, masyarakat udah jenuh, udah pusing, langsung berpikirnya wah ini pasti berita hanya sebagai pesanan, framing supaya gaduh, karena munculnya berita ini tidak jauh dari pemberitaan Hasto saat ditersangkakan oleh KPK dan dia melawan balik dengan alasan memiliki bukti-bukti kejahatan atau skandal pejabat-pejabat masa pemerintahan Jokowi. Ya ini kembali lagi kepada pandangan sobat semua.
benar atau enggaknya kita lihat secara realistis masalah. Nanti benar korupsi atau enggaknya ya pembuktian lah nanti di hukum gitu ya, di proses hukum, secara hukum gitu. Oke, sobat, gimana tanggapannya? Yuk komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like dan share ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.